Hikmah disebutkan dalam Al-Quran, man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau Allah seorang itu diberi hikmah, maka itu telah diberi oleh Allah sesuatu yang banyak. Cuman hikmah yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Cuman akhirnya memang ada istilah ilmu hikmah, itu ilmu hebat, ilmu kebal. Ilmu kebal, biar gak ketusuk pisau. Biar ilmu hikmah, sampai ada buku hikmah. Ada buku hikmah yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali, dusta. Itu bukan dari Imam Ghazali, kitab namanya Awfaq. Yang disitu ada rajah-rajah dinisbatkan kepada Imam Ghazali, itu dusta. Imam Ghazali tidak punya kitab namanya Awfaq. Kalau ngambil ilmunya Imam Ghazali, ambil yang jelas seperti Ihya, Minhajul Abidin, Bidatul Hidayah, dan yang lainnya. Adapun ilmu hikmah itu, ada yang sampai derajat diharamkan, ada yang wajar. Misalnya ada menulis ayat-ayat, kemudian ini masuk ngambil keberkahan daripada ayat Al-Quran untuk dijaga, dibungkus ayat Al-Quran, diterjaga, dihormati. Jadi tabarruk dengan ayat Quran, atau sering yang disebut dengan istilah jimat dan yang lainnya. Dan jimat memang ada. Jimat adalah bukan suatu yang syirik, asalkan keyakinan bahwasanya yang memberikan kekuatan adalah Allah. Memberi kekuatan adalah Allah, tapi isinya jimat harus kalimat-kalimat yang jelas. Misalnya ayat-ayat Al-Quran yang ada maknanya, bukan orat-orat yang nggak jelas. Lah orat yang nggak jelas ini adalah haram, karena takut itu adalah bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa yang kita tidak paham, ternyata maknanya adalah sesuatu yang menyekutukan Allah kalimatnya. Maka dari itu jimat sendiri adalah ada. Jangan sampai seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Sebab zaman Sayyidina Abdullah bin Umar ada anak-anak kecil dikalungi dengan jimat, kalimat-kalimat Allah ditulis, kemudian dibungkus, kemudian dikalungkan di anak-anak kecil untuk menjaga anak-anak kecil. Karena memang ini anak-anak kecil, karena memang anak-anak kecil adalah belum bisa membaca ayat Al-Quran, dijaga dengan yang demikian itu. Maka ada syariatnya jimat. Akan tapi bagi yang dewasa bukan kalungan jimat. Kalau orang dewasa tuh baca zikir, doa, nanti dilindungi oleh Allah. Sudah tua jangan pakai kalungan jimat. Itu untuk anak kecil. Atau ente tidak bisa membaca Al-Quran, maka membaca zikir nggak bisa, maka kalungan jimat. Ini jadi cuman ada orang sebagian berlebihan, syirik. Ada lagi yang berlebihan. Ada orang datang minta petunjuk, saya punya istri, ribut dengan istri dan sebagainya, pulang dikasih jimat. Nasihati mestinya, dikasih pemahaman, nasihati dulu, kasih jimat nih, insyaallah akur nanti pulang ke rumah. Nanti suruh baca, dinasihati, kasih doa-doa yang baik, karena umurnya sudah tua dan bisa baca. Bukan untuk disimpan, dikalungi, bukan. Yang dikalungi anak kecil. Nabi ada pernah kisahkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Cuman kadang berlebihan, sudah tua, bahkan mungkin sudah pandai dengan baca zikir untuk dibaca. Dia itu ada kekuatan rohaninya. Ada banyak hikmah-hikmah yang sebetulnya ilmu pedukunan yang dikemas, ini lain cerita. Diajari dengan berhayal, mungkin dengan ada sebagian hikmah yang haram dibaca. Banyak para masyayikh, ada seorang ulama muda dalam ilmu akidah, dan sebetulnya beliau juga menukil dari ulama-ulama yang lainnya. Seperti mungkin karena kita di negeri kita di Indonesia ada namanya Syekh Fadl Senori yang dari Jawa Timur, Tuban. Beliau menulis dalam syarah Jauharatut Tauhid tentang hikmah-hikmah yang membahayakan, sehingga banyak kitab-kitab hikmah yang tidak boleh dibaca. Kadang-kadang kitab hikmah ngajari kita kurang ajar kepada Allah. Bagaimana kitab hikmah di situ, kalau pengen punya anak laki-laki, tulis nama Nabi Adam di paha istrimu di bagian kanan. Nama Nabi tulis di paha, jelas ini kurang ajar. Enggak, itu hikmah yang haram. Ada suruh nulis ayat-ayat Al-Quran, suruh mendem. Ada, saya pengen menikah dengan anaknya Pak Haji. Oh iya, namanya siapa ini? Tulis namanya ayat Al-Quran, nanti pendem dia. Ayat Al-Quran dikubur. Ayat Al-Quran diangkat dan dimuliakan, dikubur di tanah. Astagfirullah. Suatu ketika saya suruh nelen ayat Al-Quran. Saya sakit, diobati sama seseorang. Suruh nelen, apa itu? Ini saya tulis ayat Al-Quran. Haram, masuk perut saya, najis. Bukan ditelan, Al-Quran dibaca. Ayat Al-Quran suruh nelen. Ini bagaimana ini?
Kalau ayat Al-Quran yang berceceran, potongan-potongannya takut hurufnya keinjak, boleh ayat Al-Quran dibakar, karena nggak bisa dijadikan buku, dibakar. Debunya gimana? Nggak apa-apa, debunya dibuang, jangan juga ditelan debunya. Kopi itu yang bisa dimasak. Cobalah yang rasional juga, bener syar'i. Orang kok aneh-aneh bener ini. Ada ilmu hikmah yang kebablasan, lihat. Orang hidupnya belajar ilmu hikmah, ilmu kebal, ilmu makon, ilmu. Ada urusan sihir kita lihat. Nabi juga mengajari bagaimana kita agar dijauhkan oleh Allah dari sihir. Baca sebelum tidur Falak bin Nas, Muawwidzatain. Dibarengi dengan ayat kursi, usapkan di wajahmu sampai sekujur tubuhmu. Setelah itu kamu jangan takut apapun. Pendidikan dari Nabi. Jadi kalau pertanyaannya itu, jawabannya adalah sebagian ilmu hikmah yang haram, ada sebagian yang halal. Yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat. Menulis ayat Al-Quran, disimpan. Ayat-ayat tertentu disimpan untuk anak-anak dan sebagainya. Bukan untuk ditelan, bukan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Coba ditimbang secara syar'i. Kalau mencari jodoh, Nabi juga mengajari. Lihat dulu orangnya baik atau tidak. Setelah ketemu orang baik, baru kamu istikharah. Kalau sudah nggak benar, jangan diistikharahai. Mantunya calon mantunya adalah pemabuk, bezina, perampok, masa diistikharahai? Ya nggak perlu, langsung ditolak. Yang diistikharahai adalah orang yang menurut pendapatmu itu kayak baik. Kayaknya sih baik di calon menantu ini, dia kayaknya soleh dan sebagainya. Baru ngadu kepada Allah istikharah. Jangan dihitung namanya, dia berapa huruf, anak saya berapa huruf, bukan begitu. Istikharah, ada pendidikan istikharah dari Rasulullah. Lalu berdoa, in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurli. Kalau memang dia enggak baik, wa in kana hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati fashrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira. Jauhkan dariku, beri yang baik ya Allah. Jangan ngatur Allah. Jadi ada sebagian ilmu-ilmu hikmah itu memang yang dilarang. Banyak ini ulama fatwa-fatwa para ulama jelas masalah yang demikian ini. Dan kalau sudah masuk dunia hikmah ini biasanya masuk dunia setengah perdukunan. Ada orang yang jujur, Masya Allah, ilmu ahli hikmah. Kita menemukan seorang ahli hikmah di Hadramut sana, tapi tidak aneh-aneh, hanya baca doa dan sebagainya, selesai. Ada seorang Sayyid bin Sumait, beliau adalah, tapi subhanallah mujarrab, tapi nggak pernah ada aneh-aneh. Oh, di Indonesia ini yang gua macam-macam lah. Ada beliau masuk dengan ahli hikmah. Sakit ke rumah sakit berkali-kali tidak sembuh, datang kepada beliau, dibacain doa begini, ada ini. Dia dibacain doa, suruh beli minyak zaitun yang di tempat ini, suruh gitu. Tempatnya suruh milih. Suruh beli minyak zaitun di tempat ini, padahal tidak boleh di tempat lain. Beli di tempat tersebut, sudah dipakai gosok, sembuh. Tapi dia dengan doa-doa dan ilmu hikmahnya yaitu termasuk ruqyah yang sesungguhnya adalah ruqyah adalah dengan cara yang sederhana. Nggak usah ditakut-takuti. Ada 1000 jin dalam dirimu, ada ularnya. Lihat, ini ruqyah apaan itu? Oh, ada pakai ular segala macam. Orang kok ada ularnya? Ada cacing tuh. Cuman cacingnya gede, ularan, makan sebentar-bentar kelaparan, berarti bukan cacingan tapi ularan mungkin gitu ya. Ada macam-macam kisahnya orang yang katanya ahli ruqyah. Enggak. Sebab masuk dunia ini sangat pelik, banyak dustanya nanti pada akhirnya. Jadi hikmah itu sangat sederhana. Ada kalimat-kalimat yang ditulis bermanfaat, kalimat-kalimat Al-Quran itu pun harus terhormat, terjaga. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan dalam hal ini. Cobalah ya. Ilmu hikmahmu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu hikmahmu adalah pemahaman yang benar. Kita perlu baca zikir-zikir, baca wirdul latif, ratibul haddad, hizbul bahr, semuanya ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu jangan takut kepada Allah. Termasuk wanita yang dalam keadaan haid diperkenankan menurut mazhab Syafi'i sekalipun membaca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas untuk menjaga diri menjelang tidur. Sudah kalau baca ini sudah nggak usah takut dengan yang nama sihir. Nggak usah takut dengan gangguan jin. Katanya rumah angker nggak, malah bagi setan angker kita nanti. Takut setannya pergi nanti.
Lah kok saya masih keganggu? Ya gimana gak keganggu? Lebih percaya dengan dukun daripada kepada sabda Nabi SAW. Masih mikir terus. Sudah baca zikirnya kulul falak, dibolak balik, tapi masih percaya dengan dukunnya nih, masih takut dengan dukunnya nih. Kulul falak, kulul binas. Tapi kebayang di matanya bukan kesusuan dalam baca surat, akan lebih ingat dukunnya. Suudon lagi sama orang, kena santet. Nabi Muhammad pernah kena sihir, tapi sihir tidak mempengaruhi apapun bagi Nabi. Mungkin seorang mukmin muslim yang dia membaca zikir-zikir lalu kena sihir, tapi karena dia rutin dengan sihirnya tidak akan berpengaruh kepada urusan agamanya, tidak akan mempengaruhi urusan akalnya. Dan cukuplah dengan yang demikian.